Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Arif Mendiono, dosen program studi Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasim. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran pada modul 2.3 Sistem Digestifus dan Urogenital dengan topik reproduksi pria. Modul 2.3 merupakan modul pembelajaran terintegrasi yang memadukan beberapa disiplin ilmu, yaitu anatomi, histologi, biokimia, dan fisiologi. Melalui pendekatan integrasi tersebut, mahasiswa diharapkan mampu membangun pemahaman yang utuh mengenai struktur, fungsi, mekanisme, serta dasar biokimia, sistem digestifus, dan urogenital sebagai fondasi dalam mempelajari ilmu kedokteran dan memahami berbagai kondisi klinis pada tahap pembelajaran berikutnya. Pada kesempatan ini, saya mengampu materi fisiologi dengan topik reproduksi pria. Pembelajaran difokuskan pada pemahaman mekanisme fisiologi reproduksi pria, meliputi regulasi hormonal, proses spermatogenesis, mekanisme maturasi spermatozoa, hingga mekanisme fisiologis yang berperan dalam mempertahankan fungsi reproduksi pria secara normal. Pemahaman terhadap mekanisme tersebut diharapkan menjadi landasan bagi mahasiswa dalam menjelaskan berbagai fenomena maupun gangguan klinis pada sistem reproduksi pria secara ilmiah dan sistematis. Pembelajaran dilaksanakan melalui dua kegiatan utama, yaitu kuliah pakar, tutorial dan problem based learning dengan menerapkan pendekatan student centered learning. Melalui kuliah pakar, saya berupaya membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap mekanisme fisiologi, terutama reproduksi pria. Selanjutnya, melalui tutorial problem based learning, mahasiswa difasilitasi untuk mengintegrasikan konsep-konsep tersebut dalam menganalisis. Dalam setiap proses pembelajaran, saya berupaya menghadirkan suasana pembelajaran yang aktif, interaktif, dan partisipatif. Bagi saya, keberhasilan pembelajaran fisiologi tidak hanya diukur dari kemampuan mahasiswa mengingat konsep, tetapi dari kemampuan mereka memahami mekanisme yang mendasarinya, kemudian menggunakannya sebagai dasar dalam menjelaskan berbagai permasalahan klinis secara logis dan ilmiah. Oleh karena itu, pada video ini akan ditampilkan cuplikan implementasi pembelajaran melalui kuliah pakar dan tutorial problem based learning sebagai bagian dari proses pembelajaran pada modul 2.3 Sistem Digestifus dan Urogenital. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang menjelang sore ya, jadi memang jam-jam yang lelah ya. Tapi kita tetap semangat, kita akan membahas tentang reproduksi pria. Ini materi keempat dari saya ya, dari 8 materi ya, yang saya sampaikan 4, kemudian disampaikan oleh materi lain adalah 4 materi juga. Nah, total adalah 8 materi dari fisiologi. Baik, kita mulai saja. Jadi hari ini kita akan membahas tentang fungsi reproduksi pria atau alat reproduksi pria secara fisiologis. Kita lihat untuk reproduksi pria, kita ke anatomi sebentar nih. Ya, jadi kalau dipotong melintang begini ya. Nah, kita lihat di situ ini adalah organ reproduksi pada pria. Di sana ada penis, ada skrotum ya yang terlihat dan seterusnya. Kalau eksterna seperti ini yang terlihat saja, jadi ada penis dan skrotumnya. Jadi kalau ada pertanyaan untuk eksterna, testis masuk enggak? Enggak ya, enggak masuk ya, oke. Nah, lalu ini eksterna dan ini interna. Interna ada testis, epididymis dan seterusnya. Nah, di penis ini juga kalau kita lihat gambarnya, ini ada spon ya, kayak semacam bagian yang bisa terisi oleh darah ya. Nanti kita lihat detailnya. Kemudian kita ke hormon, tadi sudah. Kemudian ada testosteron ya atau androgen. Nah, fungsinya adalah dia akan mengatur perkembangan dari ciri seks sekunder. Jadi suaranya membesar gitu kan, terus ada bulu ketiaknya, ada bulu pubis dan seterusnya. Kemudian juga libido ya, jadi dia punya gairah seksual yang meningkat. Kemudian dia juga merangsang vesika seminalis dan seterusnya. Nah, nanti kita lihat detailnya lebih dalam. Ya, ini untuk testis. Ya, testis adalah tempat untuk menghasilkan penghasil sel spermanya. Nah, di situ ada beberapa bungkusnya, ada tunica vaginalis, ada albugen dan seterusnya.
Kalau epididymis adalah saluran di mana dia sperma yang dihasilkan itu akan ngumpul di situ, kemudian nanti dia akan dikeluarkan atau diejakulasikan. Dia tempat penyimpanan sementara dan seterusnya. Nah, kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi setelah dihasilkan di sini, ya, dia akan disimpan di sini untuk waktu yang lama. Nah, kalau dia penuh, maka dia akan terejakulasi dengan sendirinya. Nah, pada mimpi basah, ya, pada mimpi basah kasusnya kemarin waktu kita di tutorial, sebenarnya pada anak tersebut ya yang mengalami pubertas itu testisnya akan berproduksi, mulai bekerja, berproduksi, spermanya sudah ngumpul semua. Nah, ketika penuh, maka dia akan mengalami fantasi seksual secara waktu tidur. Dia akan merasakan fantasi seksual sehingga terjadilah ejakulasi. Nah, itu mimpi basah. Maka Pak, kalau ada kasusnya misalkan case-nya adalah dia tidak pernah mimpi basah, kan gitu ya. Terus gimana? Kalau dia tidak pernah mimpi basah, berarti ada mekanisme di mana dia sudah mengejakulasikan dirinya, masturbasi dan sebagainya. Maka dia nggak akan mungkin dapat mimpi basah. Ya, nah, berarti apa bedanya dengan menars ya, pada wanita ya, menars atau mens yang pertama kali. Kalau menars terlambat, itu berarti ada sesuatu, kan begitu ya. Nah, kalau mimpi basah tidak terjadi, berarti tidak jadi masalah. Gitu ya. Bedanya hanya di situ. Nah, sekarang kita lihat kelenjar aksesorisnya. Ada vesika seminalis, glandula prostata, kelenjar bebu dan seterusnya. Lalu kita lihat di sini ada kelenjar itu yang menghasilkan, ya, kita lihat di sini bulbul uretra di sana akan menghasilkan 60% dari cairan sperma. Jadi, sperma yang diejakulasikan itu, 3 cc sekali ejakulasi itu, sel spermanya ada di dalam, cairannya itu samanya semen atau mani ya, mani kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, semen terdiri dari 60% itu adalah dihasilkan oleh kelenjar litre atau bulbul uretra atau seminalis ya. Nah, kemudian dia akan isinya apa saja? Di sana ada fruktosa, potasium, asam dan sebagainya. Maka di sini kalau ada prostaglandin berarti kan ada protein ya, maka baunya anyir sebenarnya. Protein ya, protein baunya amis-amis gimana begitu. Nah, tapi ada fruktosanya, mungkin rasanya manis, mungkin loh ya, jangan dicoba. Nah, terus lalu kita lihat di sini ada fruktosa, ada prostaglandinnya. Nah, fungsinya nanti ada. Jadi sperma itu ketika dia dihasilkan, ketika dia mau masuk ke dalam vagina itu dia butuh perbekalan. Nah, perbekalan inilah semen ya gitu ya. Nah, kita lanjut prostat. Nah, ini biasanya pada pria, ini yang paling dipikir nih ya. Prostat adalah sebuah kelenjar yang fungsinya ini sebagai second pump atau pompa kedua kalau dalam ejakulasi. Jadi dia itu fungsi dari kelenjar prostat ini adalah ngeklepnya. Jadi makanya pria itu tidak ada ejakulasi sambil kencing, itu tidak bisa ya. Beda dengan wanita yang karena salurannya berbeda, terpisah, maka bisa saja dia mengalami orgasme dengan keluar air kencingnya begitu. Nah, perbedaan itu karena apa? Karena ada prostat. Sedangkan kencing dia nggak perlu pompa, tapi ejakulasi, karena namanya ejakulasi dia harus disemprotkan. Maka prostat fungsinya adalah pompa untuk menyemprotkan sperma, gitu ya. Nah, kita lihat di sini fase spermatogenesisnya. Lalu ini ya gambaran dari spermatogenesis, ada mitosis, kemudian ada meiosis dan seterusnya. Nah, ini untuk masih sama. Kita lihat di sini ya total hari ya dari mentahnya sperma sampai dia siap dan sehat itu butuh sekitar 115 sampai 128 hari atau kurang lebih berapa ini kalau ini berarti ada 3 bulan lebih ya, 3 bulan lebih. Nah, 3 bulan, jadi sperma itu 3 bulan baru benar-benar bagus. Jadi kalau misalkan nanti kalian dikonsulin dari dokter nih ya, dikonsulin sama pasien nih mau punya anak nih susah gitu ya. Sarannya bukan kayak orang awam, ya berarti harus bikinnya tiap hari atau harus makan bonsai tiap hari. Itu justru kalau dia lakukan tiap hari, berarti kan belum ada maturasinya. Ya kan? Kita lihat di sini saja untuk mitosis saja butuh 15 hari. Paling cepat tuh ya. Berarti artinya 1 bulan
baru. Kalau misalkan tiap hari dia ejakulasi, berarti tadi kan ada epididymis tuh, ada stoknya kan. Kalau stok habis, berarti kan nunggu nih, kan itu. Posisinya di sini. Berarti untuk membuahi itu lebih kecil. Jadi disarankan sebenarnya kalau mau untuk supaya pembuahan lebih bagus itu harusnya menunggu sekitar 40 hari. Ya, totalan. Ini aja 40 hari, berarti total sekian 3 bulan lah. 3 bulan dia suruh puasa dulu ya. Puasa dulu, benar-benar fit. Pas yang perempuannya masa subur, kan gitu kan, ovulasi, baru dia gitu ya. Nah, terus kita lanjut. Ini bentuk sperma. Ini yang mati, ini yang bagus, ini yang rusak ya. Nah, sekarang kita ke penis. Nah, ini penis. Ini perdarahannya dari arteri komunis ya, penis komunis. Kemudian ini anatominya, sarafnya. Nah, kita lihat di sini. Tadi saya sampaikan kalau penis itu ada bagian-bagian korpusnya, ya korpus seperti batang gitu seperti ini. Jadi dia bukan tidak ada tulangnya, dia tuh adanya korpus. Jadi dibilang tulang rawan bukan, tapi dia hanya jaringan saja yang bisa mengeras kan begitu ya. Nah, ada dalamnya tuh. Dalamnya ada spons-spons begitu. Nah, terus kemudian di uretra yang untuk kencing di bagian bawah itu juga ada pembungkusnya. Makanya kalau penis itu ketekuk-tekuk dia, kalau pipis tetap aja dia bisa gitu kan. Nah, kalau kencing tetap bisa. Ada uretra, terus kemudian ada itu. Terus kita lihat ini bagiannya kalau dipotong bentuk ininya. Ini cavernosanya, ini uretranya. Nah, yang bikin ereksi itu adalah cavernosa ya. Cavernosanya yang bikin ereksi. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini detailnya. Jadi cavernosanya inilah nanti yang dia akan terisi oleh darah, kemudian akan membesar, kemudian mengeras. Jadi ini. Sekarang mekanisme ereksi. Pada pria, masalah-masalah yang sering muncul adalah biasanya dengan ereksi, ejakulasi, hanya itu aja. Ya, yang mahal sampai berapa bayar dokter gitu kan. Kemudian kita lihat ini ilustrasinya. Ya. Jadi ini ilustrasinya ketika dia ereksi gitu. Nah, ketika ejakulasi kita lihat di sini. Ya. Nah, itu prostatnya bergerak. Ya. Prostatnya bergerak memompakan sperma. Oke ya. Seperti itu ya. Jadi makanya saya bilang ini second pump. Kalau second pump-nya tidak berfungsi ya sudah. Ya, oke. Kita ulang sekali lagi. Sebentar. Oke. Nah, ya. Jadi ini pompanya. Kita lihat, perhatikan. Nah, ketika dia terisi, set itu ya. Nah, kita lihat di sini ada penggantungnya ya. Nah, penggantungnya, otot penggantungnya nih, otot penggantungnya. Jadi sperma itu penis itu digantung. Oke. Yes, ya. Nah, tadi saya bilang ada otot penggantungnya penis itu kan. Nah, ini mitosnya nih di lapangan ini biasanya banyak sekali mitosnya. Nah, di sana dia bilang ya, kalau umur 13 sampai 31 itu masih ereksinya masih bagus. Sebenarnya ereksi bukan masalah tegak kemudian loyo seperti ini, bukan di dalam 5. Tapi ereksi itu adalah penis ini sebagai organ kopulasi kan itu dia memanjang dan mengeras. Bukan menegaknya kan gitu ya. Nah, masalahnya bukan menegaknya, karena menegak itu tadi kita lihat di gambarannya tadi. Kalau kita lihat kembali ke gambarannya, nah di sini ada otot penggantungnya. Nah, otot penggantung inilah yang lama kelamaan dia akan loyo. Jadi kalau dia kan kayak ditarik begitu deh, gitu. Nah, kan ini penggantungnya ini kalau sudah lama, sudah usia dia kan molot gitu. Tapi panjangnya ini kan tetap tidak akan berubah. Jadi kalau kita kembali lagi di sini, kalau orang bilang, wah ini berarti sudah nggak bisa ereksi nih, gitu ya. Nah ini aja gambaran. Nah ini ada gambarannya. Ini penggantungnya nih. Jadi kalau dia ini, lah kalau semakin panjang penisnya, gimana Pak? Ya berarti semakin berat dia menggantungkan begitu. Ya, semakin berat. Nah lalu kita lihat usia itu sekian segini. Jadi kalau nggak masalah ya untuk ukuran, karena ukuran itu berkaitan dengan apa ya? Karena
vagina sendiri panjangnya cuma 9 cm, jadi nggak masalah sebenarnya gitu kan, karena sebagai populasi sebenarnya secara fisiologi nggak penting juga, mau panjang mau pendek, yang penting dia bisa ereksi, dia bisa ejakulasi, selesai kan gitu ya. Oke. Nah, sekarang hubungan seksual, ya. Jadi dari yang kalian pelajari, dari yang sudah saya sampaikan sementara ini, ya, ada pertanyaan? Nah, ini perkembangan seksual dari bayi sampai ke usia dewasa. Ya. Jadi ada perbedaan-perbedaannya, Dek. Nanti kita pelajari. Seperti yang kalian ketahui, kalau bayi itu bagaimana, kalau anak-anak, ya. Jadi mereka ada level-levelnya, sehingga kalau mau ngasih pendidikan seksual itu ya juga sesuai levelnya. Oh, dia nggak perlu tahu tentang ini, gitu ya. Nah, kalau pada remaja 12-18, dia perlu kita kasih tahu tentang menarche, mimpi basah, dan seterusnya, ya. Oke. Ya, ada pertanyaan? Yang anak kecil itu kan kadang-kadang kalau misalkan umur nggak sampai umur 4 tahun sih, di bawah 4 tahun itu kayak ada kayak ereksi setiap pagi gitu. Oke. Itu caranya kita supaya ngasih tahu tuh gimana. Oke. Terus kenapa bisa gitu? Dari kecil padahal. Pada kecil ya, udah bawah 4 tahun. Kayak anak TK ya, kadang-kadang nih penisnya bangun tuh ya, bangun pagi-pagi gitu, terus dia tanya, ini kenapa gitu kan, gitu ya, masih gitu ya, terus neranginnya gimana ini gitu ya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Kalau ereksi pada dewasa pasti ada rangsangan dulu kan, ada rangsangan sebenarnya. Nah, kalau pada anak-anak yang hormonnya belum berjalan ya, belum bergerak itu hormonnya, tapi kita lihat di sini. Sebenarnya pada anak-anak toddler ya. Nah, di sini sudah ada namanya identifikasi gender. Dia sudah mengenali aku cowok, cewek. Kan gitu ya. Nah, secara tidak sadar di otaknya, hipotalamus, sebenarnya saya sudah bilang kalau di hipotalamus itu kan kita tahu ada memori ya, sudah ada memori kecil tentang seksualitas. Cuman memang belum aktif. Belum aktif secara seksualitas. Mimpi basah kan awalnya ada di sini kan? Ya. Tidak perlu belajar sebenarnya, nggak perlu nonton film porno sebagainya sebenarnya bagi mereka, bagi manusia, karena di situ udah ada ditanam nih. Lewatnya apa? Mimpi basah nanti, kan gitu ya, mimpi basah. Nah, biasanya di situ ada penis tadi ada sarafnya kan, ada sarafnya. Nah, ketika dia bangun ketika dia tidur pagi-pagi, di situ ada kantong kencingnya kan penuh tuh, kan itu penuh. Nah, ketika dia penuh begitu, dia akan merangsang ya apa ya. Jadi laporannya ke atas itu seperti rasanya seperti mau ejakulasi. Jadi ada tekanan seperti itu sehingga yang muncul penisnya akan bangun. Dan itu akan ereksi, tapi setelah dia kencing sebenarnya akan hilang. Jadi fungsinya memang ya sebenarnya sama sih. Kalau pria dewasa juga begitu kan, tiap pagi akan cuman bedanya kalau pria dewasa walaupun udah kencing, kalau pagi itu justru hormonnya testosteron lagi tinggi-tingginya tuh. Di jam 3 sampai subuh itu tinggi-tingginya hormon testosteron, sehingga kalau pada dewasa lain cerita. Lain cerita itu kalau misalkan di usia ini, di usia sini ya, di usia dewasa akhir ini biasanya malah aktivitas seksualnya ya lebih berkurang. Ini berarti dalam dia ngikutin perkembangannya. Maksudnya tingkat hormon yang paling tinggi di mana? Kalau jam 3 itu paling banyak, biasanya mereka kalau bahasa awam apa ya, serangan fajarnya di situ gitu. Karena apa? Ya memang hormonnya lagi bagusnya di situ. Ya. Nah, penurunan ini terjadi ya memang karena aktivitas. Misalkan kalau remaja itu kalau pagi nggak ada aktivitas kan, nggak ada kegiatan, sempat mikir yang enggak gitu ya. Kalau pada orang dewasa mungkin karena kehidupan kerja, dunia kerja, makanya sering terjadi permasalahan disfungsi ereksi itu pada karyawan-karyawan atau eksekutif muda kan gitu kan, karena dia sibuk sekali ya, sehingga dia tidak ada rangsangan seksual yang muncul di kepalanya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lain gitu ya? Gitu. Ada pertanyaan lain? Cukup? Oke. Satu lagi tentang tentang hubungannya dengan ereksi tadi. Kita tahu di pasaran tentang obat kuat. Nah, kalau obat kuat, kalau kita lihat ereksi tadi, sebenarnya obat kuat itu hanya memanipulasi agar arteri itu membesar. Dan sifatnya dia sistemik. Maka ketika dia minum, pembuluh darahnya semuanya membesar arterinya. Ditambah rangsangan tadi ada CGMP-nya, sehingga ereksinya terjadi. Nah, kalau minumnya salah, pompa jantungnya kerjanya
ikut salah, kan gitu ekstra. Ya, demikian kuliah kita hari ini agar lebih bermanfaat, lebih berguna bagi ini, kita tutup dengan doa, ya, dengan doa. Tadi sudah kita buat dengan basmalah ya, kayaknya harusnya begitu ya. Oke, kita tutup dengan doa bersama-sama. Doa setelah belajar, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas kuliahnya, waktunya ya. Absen sudah ya kita ya, sudah semua ya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di tutorial tutorial skenario 5 sesi 2 ya. Dengan judul mimpi basah ya, mimpi basah. Oke, silakan yang mau memimpin membuka dan berdoa. Silakan. Di sini Pak. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai skenario 5 ya, pada siang hari ini alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Oke, next selanjutnya kita ke skenario teman-teman yang izin buat ngebacain. Jadi skenario 5 yang berjudul Keluar Sperma. Kelompok anak laki-laki dengan usia berkisar 13 sampai 14 tahun sedang berkumpul di warung makan. Cukup? Oke, silakan dilanjutkan. Untuk step 5. Step 5-nya ada berapa LO? Kita ada 4 LO paling 4 LO. Silakan. Ada apa aja kita punya? Kita ada anatomi dan histologi organ genital pada pria. Kemudian yang kedua itu ada fisiologi organ genital pada pria, khususnya pada masa pubertas. Untuk LO2 ini fisiologi organ urogenital pada pria, khususnya pada masa pubertas. Yang pertama, aktivasi poros HPG atau aksis HPG. Pada masa sebelum pubertas, hipotalamus dan hipofisis ini masih tidur atau kurang aktif ya. Kemudian terjadi pelepasan hormon GnRH-nya ini masih sangat sedikit, sehingga kadar testosteronnya rendah. Selanjutnya pada saat setelah pubertas, ini hipotalamus mulai mengeluarkan GnRH secara pulsatif, jadi berdenyut seperti itu. Selanjutnya GnRH merangsang hipofisis yang anterior. Hipofisis melepaskan dua hormon, LH dan juga FSH. Nah, mudah diingatnya, hipotalamus ini ke GnRH, kemudian ke hipofisis, sehingga menghasilkan LH dan FSH yang merangsang testis seperti itu. Oke, dilanjutkan. Simpulan. Boleh. Simpulan. Oke, kita lihat. Berdasarkan skenario ini disimpulkan bahwasannya sistem reproduksi pria itu terdiri dari organ internal seperti testis sebagai tempat spermatogenesis yang berbasis sel spermatogenik dan sel Sertoli, serta sekresi testosteron oleh sel Leydig. Oke, baik, lanjut. Ke dalil. Boleh. Dalilnya ada pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 13 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Artinya, dan sesungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan air mani di dalam tempat yang kukuh, yaitu rahim. Korelasinya dengan skenario ini yaitu kata saripat, kata sulalah atau saripati itu
merepresentasikan cairan semen hasil sekresi kelenjar aksesoris, yaitu vesika seminalis dan prostat, yang kaya akan zat spesifik seperti fruktosa untuk energi, ion seng untuk menstabilkan kromatin, dan PSA untuk pencairan semen. Sementara itu, korori memakin atau tempat yang kukuh itu tercermin dari amannya lingkungan tubulus viniferus berkat blood testis barir atau sawar darah testis yang dibentuk oleh sel Sertoli. Kemudian sawar ini bertindak sebagai benteng yang melindungi sperma dari serangan sistem imun tubuh sebelum akhirnya sperma disimpan dan dimatangkan dengan aman di dalam epididymis. Kita ketahui dari tutorial hari ini ya, jadi dari penjelasan tadi, dari ilmu yang kalian dapatkan ya. Jadi memang semen itu adalah seperti Quran juga bilang ya, semen adalah sebuah bagian dari sperma ya, gitu ya, yang fungsinya adalah sebagai sumber energi, tempat makanan. Kemudian juga ada perlindungan ya dari bahaya atau dari bakteri dan sebagainya. Jadi memang ketika pria ejakulasi seperti tadi kemarin saya sampaikan pada kuliah itu, ketika dia ejakulasi maka semen itu akan melindungi sel sperma yang memang harus ketemu dengan sel telur kan begitu. Nah, sepanjang perjalanannya nanti dia akan terlindungi oleh semen, akan tercukupi kebutuhannya oleh semen sampai pada akhirnya dia ketemu dengan sel telur atau ovum, kemudian terjadilah fertilisasi kan gitu kan. Jadi terjadilah fertilisasi, kemudian berkembang menjadi janin dan seterusnya perkembangan bayi. Nah, Oke, sebelum kita menutup, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian pembelajaran pada topik reproduksi pria dalam modul 2.3 sistem digestivus dan urogenital telah selesai dilaksanakan melalui kuliah pakar dan tutorial problem-based learning. Melalui pembelajaran ini, saya berusaha memfasilitasi mahasiswa agar tidak hanya memahami konsep fisiologi reproduksi pria, tetapi juga mampu menjelaskan mekanisme yang mendasarinya sebagai dasar dalam membangun nalaran klinis. Pemahaman terhadap mekanisme fisiologi merupakan fondasi penting bagi mahasiswa kedokteran sebelum mempelajari berbagai kondisi patologis dan penata laksanaannya. Penerapan student center learning melalui kuliah pakar dan tutorial problem based learning memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif berdiskusi, menganalisis permasalahan, mengintegrasikan konsep ilmu dasar, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah secara ilmiah. Sebagai seorang dosen, saya menyadari bahwa proses pembelajaran merupakan proses yang terus berkembang. Oleh karena itu, saya senantiasa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap setiap kegiatan pembelajaran sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan inovasi. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan semakin efektif, bermakna, dan mampu mendukung tercapainya capaian pembelajaran mahasiswa. Demikian demonstrasi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga proses pembelajaran yang saya laksanakan dapat memberikan gambaran mengenai upaya saya dalam mewujudkan pembelajaran yang aktif, berpusat pada mahasiswa, dan berorientasi pada pembentukan pengetahuan, keterampilan, serta penalaran klinis mahasiswa. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.